Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to see my channel. Oke, jadi di video kali ini Sima itu mau sharing teman-teman. Jadi pengalaman Sima kerja dulu deh. Sima itu kerjanya jaga pasien tak patah tulang dan nerapi dia sampai bisa berjalan, intinya seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin kapan-kapan Sima bikin video penjelasan tentang apa sih pekerjaan Sima sebenarnya. Cuman sekarang Sima mau bahasnya itu bukan bahas tentang pekerjaan Sima gitu. Sima mau sharing ataupun kasih solusi ataupun tips buat cici atau mbaknya, mungkin adik-adik juga yang baru bekerja ataupun mungkin udah lama tapi masih sulit untuk melakukan ibadah ataupun kewajiban orang muslim ya, ataupun yang mungkin ingin berhijab bahkan bercadar cuman terkendala karena mungkin dari majikannya, keadaannya gitu kan. Cuman kalau menurut Sima sih sebenarnya itu bukan dari situasi ataupun majikan ataupun peraturan yang ada, karena sekarang umat muslim di sini tuh udah bener-bener dikasih kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing gitu, jadi tidak dibatas. Dan bahkan presiden di Taiwan kan apalagi perempuan itu memberi kebebasan terhadap TKW ataupun TKI yang bekerja di Taiwan itu untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya udah nggak ada kendala lagi loh. Cuman mungkin Cici atau Meme itu yang sama bosnya nggak boleh, ataupun mungkin miara anjing karena, atau mungkin bekerjanya di rumah sakit dan lain-lain. Itu emang alasannya banyak banget, dan setiap beda majikan pasti beda keadaannya ya kan. Cuman di sini Sima kalau boleh kasih tip ataupun saran ataupun masukan, diterima syukur, enggak ya nggak apa-apa. Sima sebagai sesama umat muslim ya, dan sama-sama bekerja di Taiwan dan benar-benar udah mengalami berbagai situasi dan keadaan, dan alhamdulillah sih sebenarnya. Jadi sebenarnya sih tergantung diri kita sendiri ya, bukan apa. Di sini Sima sharing karena di Taiwan kan udah nggak setahun 2 tahun, jadi mau berbagi pengalaman aja gitu. Jadi gini, Cece ataupun Meme mungkin harus memberi kepercayaan ataupun menunjukkan dulu gimana cara kerjanya kita, gimana cara kita beradaptasi, gimana kelakuan kita ataupun sifat kita, ataupun pokoknya menunjukkan kualitas kita gitu loh. Jadi secara nggak langsung dengan tuh pekerjaan kita, otomatis kepercayaan itu kita dapat, dan setelah itu pelan-pelan kita ngomong sama majikan ataupun izin bilang kalau saya itu orang muslim, apakah boleh saya menggunakan hijab, dan beri kepercayaan bahwa hijabmu itu sama sekali nggak mengganggu pekerjaan kamu seperti itu. Dan tipsnya lagi mungkin tapi ribet, nanti kalau ada yang mungkin ngosek WC ataupun mau ngasih obat atau mau ganti pampers yang dirawat ama atau akongnya, kakek atau neneknya gitu kan, mikirnya ribet apa segala macem. Cece Meme, jadi gini ya, pakaiannya itu disesuaikan, yang penting itu menutup aurat, nggak harus pakai gamis kan pas di saat kerja. Pakaiannya yang simple aja, yang penting lengan panjang nutup aurat dengan sempurna itu udah cukup. Jadi nggak usah harus pakai yang benar-benar syar'i, nggak apa-apa, karena memang itu keadaannya kita tuh benar-benar di sini harus profesional juga, tapi tetap kita harus menutup aurat kita kan. Jadi yang penting tidak yang ketat ataupun tidak yang terbuka gitu, menutup aurat itu udah cukup gitu. Jadi ya kita menggunakan pakaian itu menyesuaikan dengan keadaan, kecuali mungkin ama atau akongnya yang dirawat itu masih sehat, masih berjalan atau bisa semuanya sendiri. Nah pakaiannya biasanya nggak mempengaruhi gitu, karena kan otomatis maksudnya mungkin kayak hanya
ngajak dia jalan ke taman ataupun nemenin makan apa segala macam, jadi nggak berpengaruh dengan pakaian kamu. Tapi kalau mungkin kerjaan kamu lebih kayak yang mungkin bagi Mbak ART gitu, yang bersihin kamar mandi, harus yang di sini kan kerjanya ya, kalau yang ART semua dikerjakan ya, mungkin kan itu bener-bener kalau kayak pakai hijab apa segala macam ribet ya, itu harus sesuaikan pakaiannya gitu, jangan pakai gamis atau segala macam, sesuaikan pakaian, intinya sepandai-pandai kita. Jadi gitu, sebenarnya tergantung diri kita, tetap boleh beribadah, itu boleh. Kadang bilang aku tuh nggak boleh loh nggak boleh loh Citu, sholat aja nggak boleh, tergantung dari niat diri kita. Seriusan, dari Cici ada keniatan, insya Allah dia jalan, bukan ngomong gampang, enggak. Sekarang gini, mungkin orang aku udah bilang berkali-kali tetap nggak boleh, sekarang sekali lagi tunjukkan kualitas dirimu, tunjukkan kepada majikan kamu kalau kamu itu seorang muslim yang mempunyai iman dan pendirian, bahwa harus menutup aurat gitu. Kerja pun nggak akan mengganggu gitu, pakai dengan kerudung, kamu pakai kerudung nggak mengganggu pekerjaan kamu, seperti itu. Intinya tunjukkan kualitas diri kamu, kepercayaan akan kamu dapat, dan kemudian insya Allah akan diberi izin sama majikan kamu, seperti itu. Oke, dan mungkin di tempat kerja Cici ataupun Meme ya, ada yang memelihara binatang yang menyebabkan najis, kayak mungkin anjing gitu kan. Pasti ribet, harus bersihin najisnya dulu baru sholat apa segala macam, ribet. Apalagi mungkin anjingnya sama kamu deket, sama Cici sama Meme, mau mintanya deket-deket, suka jilatin apa segala macam, semua itu kan bisa dihilangin najis ya mungkin. Tapi ribet aja, harus hilangin najis dulu baru sholat apa segala macam, ribet gitu. Sebenarnya nggak ada yang ribet, hilangin najis pun itu ada caranya. Maksudnya Islam itu tidak pernah ibaratnya meribetkan ataupun membuat umat itu, membuat kaum muslimin muslimah itu menjadi ribet. Agama Islam tuh indah, bener-bener kayak yang sederhana, cuman tergantung orangnya, kadang orangnya sendiri yang buat ribet gitu. Insya Allah di video selanjutnya sih bakal kasih tips cara menghilangkan najis bekas anjing ya, gitu. Jadi intinya pembahasan kali ini kan sih mau sharing, kalau mungkin buat Cici ataupun Meme yang pengen berhijab ataupun beribadah masih suka terkendala dengan alasan-alasan kayak mungkin kerja di rumah sakit, ataupun mungkin sama majikannya nggak boleh, ataupun mungkin merasa keadaannya nggak tepat gitu. Intinya sekali lagi, tunjukkan kualitas dirimu, cara kerjamu. Dengan seperti itu otomatis kalau kamu izin, apalagi dari awal kamu bilang kamu itu seorang muslim, pasti dia mengerti bahwasanya orang muslim itu emang pada dasarnya suruh bisa pakai, boleh, diharuskan malah pakai kerudung gitu. Cuman kan kadang kayak dari kitanya kan kayak yang Allah udah gitu, yang penting kerja, yang penting ibaratnya apa ya, nggak usah pakai kerudung lah pas libur aja. Tapi kalau pas kerja bisa pakai kerudung, kenapa enggak? Yaitu pilihan lah ya, sebenarnya lebih ke pilihan gitu. Intinya kalau memang kayak Cici atau Meme pengen berkerudung, cuman kendalanya karena memang tidak diperbolehkan, sebenarnya bakalan boleh, dan tergantung dari niat. Coba berusaha gitu, ngomong pelan-pelan, tunjukkan cara kerjamu bahwa kerudungmu itu nggak akan mengganggu pekerjaanmu. Insya Allah Allah kasih jalan, dan majikannya pasti kasih izin gitu, pasti, percaya deh gitu. Karena posisinya mereka kan juga tahu kita nggak boleh makan babi ya, secara langsung mereka tuh pengen tahu apa sih yang boleh dan tidak boleh buat orang muslim gitu. Jadi kasih tau lah ke mereka gitu. Dan mungkin di video berikutnya, pokoknya banyak PR nih ya, mungkin di video berikutnya entah yang mana dulu, intinya insya Allah sih bakal bikinin, bakal sharing gitu, gimana sih cara ngomongnya gitu, supaya kita tuh boleh sholat, ataupun sedikit penjelasan karena mungkin banyak Cece atau Meme yang masih belum bisa bahasa Mandarin gitu. Insya Allah Cima bakal kasih tahu caranya. Oke, intinya seperti itu ya. Semoga video Cima ini bermanfaat, masukannya diterima, kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Di sini sesama umat muslim kita wajib saling mengingatkan dalam kebaikan ya kan.
Oke, cukup sekian video dari Sima. Maaf kalau ada salah-salah kata mungkin yang kurang jelas juga. Sima sebagai manusianya bisa minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.